Ratun. Sampai Allah perintahkan kita untuk anak keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anak turunanmu, keluargamu tentang sholat. Karena dia berat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Sampai Allah menyebutkan kalimat wastabir. Kalimat tingkat sabar yang tinggi. Sabarnya dewa katanya. Kalau di sini ini sabarnya dewa. Tingkat kesabaran yang paling puncak. Kita ketika bicara tentang sabar, kita bilang sabar ada batasnya, Ustaz. Kita sudah mulai kena bisikan setan. Padahal Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Balasan untuk orang yang sabar enggak ada. Enggak ada batasnya. Unlimited untuk orang yang sabar. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa menjalani kesabaran itu. Dan pasti orang-orang yang sabar itu adalah Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Orang-orang yang ahli hikmah itu adalah Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Cuma sejauh mana ketika kita memanggil mereka? Tadi kita sudah memanggil 14 manusia suci. Kita merasakan nggak kehadiran manusia suci itu? Dalam hati kita. Kita sudah setengah hati, separuh hati, atau full hati kita. Atau baru sebatas bacaan. Pernahkah kita mengalami dari sekian puluh, sekian ratus kali kita membaca tawasul, pernahkah kita merasakan kehadiran manusia suci itu? Dan kalau dia datang, apa yang mau kita laporkan? Kita memanggil. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Panggillah asma Allah al-husna itu. Dan asma al-husna itu adalah manusia-manusia suci itu. Untuk apa Anda memanggilnya? Maka sejauh mana? Karena memang mereka adalah orang-orang yang puncak mendapatkan kenikmatan, selalu memenuhi hajat demi hajat umatnya, tambah lagi pencintanya. Tidak ada satupun pencintanya ketika memanggil, tidak dijawab, tidak disapa. Allah saja mengajarkan uduni astajib lakum. Panggillah aku, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan mereka-mereka kepepet, pernah kita sampai pada puncak kepepet, kita ditangkap. Saya membaca Adumal Bala, Ya Muhammadu, Ya Ali, Ya Ali, Ya Muhammad, ada saksinya, ada 5 orang kita pada saat itu, kita membawa, pertama kali saya datang, membawa kira-kira ada lebih dari 40 kardus buku ajaran Ahlul Bait ketika masuk ke Malaysia. Ketika masuk di Malaysia, kita naik kapal dari Surabaya sampai ke Johor. 3 hari 4 malam naik kapal. Tapi kita naik kapal, di kapal itu kita pilih kelas 1, dan bersama saya ada satu Ali Drus, nanti Anda bisa tanyakan, Lincip itu. Abdullah bin Hussein Ali Drus bersama saya. Sampai di Johor, alhamdulillah ketangkap kita sampai di Johor, dibongkar itu buku-buku, ditanya, tapi karena ini perintahnya saya punya mertua, saya yakin bakal aman dan selamat. Tadinya sudah ditakut-takutin bahwa di Johor tidak ada kuli yang akan ngangkut, tapi karena saya yakin yang nyuruh saya ini adalah orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan orang-orang yang suci, dan saya tidak melihat ada dosa-dosa yang dilakukan oleh dia, dan saya sangat yakin, dan saya hidup sama dia setiap jam, saya melihat gerak-geriknya dan perbuatannya, saya jalanin itu. Sampai di Johor memang ketangkep, sempat ditanyakan ini punya siapa, saya bilang punya saya, mau ngasih hadiah, perintahkan saya punya orang tua, dan di sini kita mau bagi-bagi di sini. Sempat dia tanya, kenapa ada 5 madhab? Saya bilang, ya, Anda punya cuma 4 madhab, ya tambah 1 madhab, hadiah untuk Anda kalau ada orang yang datang membawa tambahan. Mestinya ada 8 madhab kalau Anda ngerti. Ala kulli hal, kita dijemput oleh orang-orang yang ada di pelabuhan itu, yang merupakan teman-teman kita juga. Amanlah, selamat. Itu belum sempat memanggil ya Muhammadu, ya Ali. Baru kita cuma ngasih tahu bahwa ini ada oleh-oleh saja, ini hadiah. Tapi ketika kita sudah mulai jalan membawa
buku itu ke Kuala Lumpur karena yang nyupir itu sudah terlalu cepat berlebihan, ditangkap polisi dan harus bawa ke markas. Yang nyupir tidak punya SIM, kemudian di situ ada 2 orang Indonesia, ada 1 orang Singapura, dan ditangkaplah kita sepanjang perjalanan. Yang mengajari kita, mengingatkan kita tentang adu malbala, bib adu malbala. Yang ngomong itu sudah dipanggil oleh Allah duluan baru beberapa bulan yang lalu. Dan kita baca sampai kepada ya Muhammadu ya Ali ya Aliyu ya Muhammad ikfiyani fa innahuma kafiyan wansurani fa innahuma nasiran. Apa yang terjadi? Subhanallah, polisi yang menggiring kita itu memberhentikan mobilnya, sudah selesai kita baca tawasul, dia balikin paspor kita dan kita dibebaskan. Cuma karena ya Muhammadu ya Ali ya Aliyu ya Muhammad. Dan banyak pengalaman. Saya nggak tahu, Anda punya pengalaman satu persatu. Ini salah satu pengalaman yang saya secara pribadi sudah mengalaminya. Dan saya mengalami bukan satu kali. Maka dakwah saya sebenarnya cuma dalam urusan doa. Jadi kalau Anda ingin pengalaman, yakinilah ketika Anda membaca doa, Anda memanggilnya, jangan setengah hati, sepenuh hati. Itulah tema kita hari ini, karena memang makbul itu Anda melakukannya sepenuh hati. Karena kalau sahih saja Anda cuma menjalankan, ya sudah, saya sudah menjalankan kewajiban, selesai. Beda ada orang yang datang membawa minuman yang setengah hati, cuma sekedar dia naruh minuman. Ada yang dengan hati penuh dia membawakan air itu dengan kecintaan. Dan begitulah setiap harinya kita melaksanakan ibadah. Itulah yang membedakan antara sholat yang sahih menurut syarat-syarat sholat, dan ada sholat yang makbul, adalah sholat yang disertai dengan hati yang penuh. Dan itu memerlukan 5 syarat. 5 syarat untuk dikabulkannya sholat menurut para ulama. Pertama adalah tawajjuh. Tawajjuh itu khusyuk. Khusyuk itu Anda memahami setiap gerakan sholat Anda dan bacaan sholat Anda. Ketika Anda memahami gerakan dan bacaan, kenapa Anda takbir ngangkat tangan? Kenapa Anda membaca bismillah? Dan kenapa Anda menghadap kiblat? Kenapa Anda membaca Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika nabiyir rahmah misalnya. Allahumma inni atawajjahu. Dan semua tawajjuh Anda adalah Anda gunakan dalam sholat. Karena sholat adalah zikrullahi akbar. Tidak ada satupun zikir yang tidak ada dalam sholat. Begitupun juga tidak ada syariat yang tidak ada di dalam sholat. Ketika Nabi Musa alaihissalam menanyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kalimullah, ya Allah, apa yang menyebabkan umat Nabi Muhammad ini mulia? Allah langsung menjawab, ya Musa, umat Nabi Muhammad ini mulia karena 10. Apa 10 itu akan aku ajarkan kepada umatku, Bani Israel, sehingga mereka jadi juga mulia. Allah bilang, ya Musa, yang menjadikan umat Nabi Muhammad mulia itu 10. Yang pertama sholat, puasa, zakat, haji, jihad, jum'ah, jamaah, Quran, ilmu, Asyura. Nabi Musa berhenti di Asyura, tanya kembali, apa itu Asyura ya Allah? Asyura itu adalah al-buka, tangisan. Jadi kalau Anda bisa sampai tangisan, itu berarti sampai puncak. Biasanya kalau sudah puncaknya harus nangis. Cuma tangisan Anda untuk siapa? Kalau tangisan yang masih kita urusan harta kita yang diambil orang, kita ditipu, kita masih tangisnya adalah masih urusan yang receh-receh atau yang masih tetek bengek. Tapi kita sudahkah pernah menangis waktu kita sholat? Sebelum kita sholat. Sudahkah kita menangis ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika haji, kita jum'ah, ketika jamaah, kita Quran, baca Quran, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita sampai Asyura, kita sudah puncak nangis. Pasti nangis. Nangisnya kita karena urusan cerita, atau karena kita nggak bisa membantu, atau tangisan kita apa, itu udah urusan yang lain. Yang penting kita sudah nangis dulu lah. Yang penting ada pahalanya nangis, kita nangis. Tapi apakah nangis itu di Asyura saja? Apakah nangis justru di sholat? Karena dalam sholat itu ada banyak hal
yang harus kita tangisi. Kenapa kita harus menangis di dalam sholat? Saya pernah duduk dengan beberapa teman-teman yang belajar filsafat. Saya bilang, dalam Asyura ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada jihad, ada jum'ah, ada jamaah, ada Quran, ada ilmu. Apakah dalam sholat juga ada Asyura? Ada Quran, ada ilmu, ada jamaah, ada jum'ah, ada jihad, ada haji, ada zakat, dan ada puasa? Iya. Dia tidak akan pernah berdiri sendiri, itu syariat. Setiap satu syariat dia ditopang oleh yang lain-lainnya dan dia tidak pernah berdiri sendiri. Jadi satu sama lainnya saling mengkaitkan. Yang perlu kita tangiskan sekarang ini, kira-kira kita sudah sampai belum sholat kita makbul? Kita sudah pernah minta sholat kita diterima enggak? Sholat kita makbul belum? Apa kita cuma sekarang mahfi zimmah saja, sekarang menjalankan tugas saja? Para ulama menyebutkan ada 5. Ada tawajjuh, mengerti semua gerakan dan bacaan sholat, berat. Nggak mungkin semua kita bisa sampai ke situ. Kalau kita nggak sampai yang satu, berarti harus tambah sholat sunnah. Sholat sunnah yang sudah kita dengar adalah sholat itu akan menutupi kekurangan sholat wajib yang kita lakukan. It's okay, alhamdulillah. Yang ketiga tasbih zahra katanya. Itu menyebabkan sholat kita makbul. Tasbih zahra itu ada hubungannya dengan kesucian jiwa, raga, harta, dan akhlak kita. Jadi kalau kita belum sempat mensucikan jiwa, raga, harta, dan akhlak kita, maka kita membaca tasbih. Kalau kita tidak membaca salat, tidak melakukan salat-salat nawafil, maka tasbih zahra menurut Imam Bagir dia punya nilai sama dengan 1000 rakaat salat sunnah. Jadi kalau Anda meyakininya dengan benar bahwa tasbih zahra, Anda beruntung membaca tasbih zahra sehingga ada tuntunan tasbih zahra itu dibaca dalam posisi Anda belum berubah dalam Anda. Subhanallah dulu, baru alhamdulillah, baru Allahu Akbar 34 kali. Ada yang sempat tanya, kenapa Allahu Akbar dulu bukan subhanallah? Padahal tasbih itu subhanallah. Tasbih zahra itu dimulai dengan Allahu Akbar dulu 34. Kalau di dalam sholat. Kenapa Allahu Akbar dulu baru alhamdulillah dan baru subhanallah? Yaitu udah dari sananya. Tapi saya punya mertua enggak? Dia jawabnya dengan ingin menyenangkan orang yang menanya tadi. Jangan sampai ya udah dari sononya sudah jangan banyak tanya. Enggak. Dia ingin menyenangkan. Karena urutan sholat itu dimulai dengan takbir dulu. Baru tahmid, baru tasbih. Sehingga urutannya adalah Allahu Akbar, alhamdulillah, baru subhanallah. Jadi tasbih zahra meliputi yang 2 yang di atas. Kalau tasbih zahra belum sempat kita fahami, sehingga menyebabkan sholat kita belum bisa makbul, maka ayatul kursi. Ayatul kursi yang dibaca selesai sholat, ada jaminan untuk sholat kita makbul. Dan yang kelima katanya, kalau Anda bicara ayatul kursi, satu saat nanti Anda akan minta ada ustadz, atau paling tidak Anda sudah pernah mendengar ceramah dari Ustadz Muhammad bin Alwi tentang keutamaan ayatul kursi. Anda dengan syukur. Karena saat Anda bersyukur, dan sabar saat Anda bersyukur itu. Karena ketika Anda sujud, Anda syukur baca syukranillah, syukranillah, syukranillah. Coba ditambah, selama ini baca berapa kali? 10 kali. Coba Anda tambah jadi 100 kali. Saya sudah alhamdulillah sudah mencobanya 100 kali. Syukranillah. Nanti baru Anda tambah lagi. Kalau masih tetap 10 kali, coba syukranillah yang 10 kali itu dimaknai satu persatu. Syukranillahnya untuk apa? Yang kedua untuk apa? Yang ketiga untuk apa? Jadi ketika Anda mensyukuri, syukurilah apa yang Anda syukuri hari itu. Jadi kalau Anda bisa tahu syukranillah yang pertama, dan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, begitu juga tasbih yang pertama, kedua sampai 33, atau takbir 34, Anda harus maknai dia. Kalau Anda maknai dia, baru Anda akan mencapai nilai yang lain dibandingkan yang selama ini sebatas asbun. Kita baru asal bunyi. Jadi belum kita merasakan dan memahami. Sekarang kita akan masuk dulu kenapa pentingnya makbul dalam sholat.
Karena selama ini kita kena akibat. Kena akibat menurut riwayat Sayyidah Zahra alaihissalam, orang yang suka meremehkan sholatnya, ada 15 siksa yang siap menimpa dia setiap harinya. Setiap harinya. Dia 15 siksa ini akan diberikan kepada orang yang meremehkan sholat. Kalau dia memahami satu hari itu adalah satu hari perjalanan dia menuju kepada Allah. Kita dipanggil oleh Allah satu hari itu 5 kali. Kalau kita tahu bahwa Rasulullah Mi'raj 120 kali selama 20 tahun, oleh-olehnya Mi'raj itu kita sepakati adalah sholat. Disepakati oleh semua kalangan, sholat. Urusan sholat, balak-balik lagi dan lain sebagainya itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas bahwa as-salat mi'rajul mu'min. As-salat mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya Anda. Salat adalah proses perjalanan mi'raj Anda berjumpa dengan Tuhan Anda. Dan sampai Nabi mengatakan, ju'ilat qurrata aini fis shalah. Sudahkah Anda merasakan salat itu adalah sesuatu yang mendatangkan kenikmatan spektakuler? Sehingga Anda tidak akan pernah berhenti untuk sholat. Ada kesempatan Anda sholat. Ada kesempatan Anda sholat. Jadi kalau Anda bisa merasakan Anda nikmat kalau majelis ketemu teman, kita duduk ngobrol. Coba bayangkan bagaimana nikmatnya kalau Anda berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana Anda mendengarkan suara demi suara Rasulullah berdialog dengan Allah. Dan bagaimana kalau Anda diajak untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang Anda rasakan kalau Anda membaca bismillah? Dan apa jawaban Allah ketika Anda mengucapkan bismillah? Kalau tidak Anda lakukan itu berarti Anda belum sampai tawajuh. Kalau belum sampai tawajuh, kita nggak tahu itu sholat-sholat sunnah membuat kita cuma capek saja atau tidak. Menurut Sayyidah Zahra alaihissalam, tempat tawasulnya semua maksumin. Kalau kita bertawasul kepada maksumin, katanya Imam Ja'far, kalau kita bertawasulnya kepada ibu kita, Sayyidah Zahra alaihissalam. Sayyidah Zahra pernah bertanya kepada ayahnya Rasulullah, wahai ayahku, apa siksaan bagi yang suka meremehkan sholatnya, baik ia laki-laki maupun perempuan? Beliau menjawab, wahai putriku Fatimah, barang siapa yang meremehkan sholatnya, bukan meninggalkan, meremehkan sholatnya, menganggap remeh sholat ini, menganggap udah, setan kan datang cuma satu kata aja membisikkan kepada Anda. Apa bisikannya? Ntar, selesai. Jadi ketika dia bisikkan Anda ntar, Anda punya waktu sekian banyak dan Anda masuk dalam perangkapnya dan selesai. Wahai Fatimah alaihissalam, barang siapa yang meremehkan sholatnya laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberinya petaka sebanyak 15 siksa. 6 di dunia, 3 saat sakratul mautnya, 3 di dalam kuburnya, dan 3 saat dia dibangkitkan dari kuburnya. Anda bayangkan, kita jujur, kalau Anda tidak bisa menjaga ini, kita sudah mendapatkan. Tiap hari kita sujud. Saya ajarkan tiap hari Anda mengucapkan Assalamualaikum ya Aba Abdillah, Assalamualaikum ya Abna Rasulillah, Assalamualaikum ya Aba Abdillah, walal arwahil lati halat bifinaik, alaikum minna jami'an salamullah abadan ma baqid wa baqil lail wa nahar, wala ja'alallahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Ketika Anda mengucapkan Assalamu ala al-Husain, wa ala ali ibn al-Husain, wa ala auladil Husain, wa ala ashabil Husain, wa ala ashabil Husain, itu Anda sudah mengucapkan salam untuk semua orang yang ada di sekitar Husain, sekitar Imam Husain alaihissalam. Makanya Anda wajib paling tidak setelah Anda berziarah Asyura atau mengucapkan kalimat ziarah yang pendek ini, saya wajibkan untuk diri saya untuk sujud. Allahumma lakal hamdu hamdan syakirina lak. Allahumma sabihim. Alhamdulillah azimir raziyati. Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Apa syafa'atal Husain yaumal wurud? Para ulama mengatakan yaumal wurud. Bukan nanti. Yaumal wurud sekarang.
Sekarang ini kita sedang menjalani perjalanan. Sekarang kita di mana? Ada yang mengatakan mungkin kita sekarang sedang di neraka bersama ahli neraka. Mungkin kita sedang bersama ahli sorga yang sedang menikmati kenikmatan demi kenikmatan. Sejauh mana Anda berjalan menjadikan sholat itu adalah merupakan sarana perjalanan Anda, mi'raj Anda. Kalau gagal mi'raj Anda, berarti Anda jatuh. Tidak ada satupun orang kecuali dia berada di neraka. Nerakanya ada di dunia, ada neraka di akan datang, ada neraka dalam tidurnya, ada neraka di setiap saat. Jadi kalau kita bisa memahami ada neraka di mana-mana, ada surga di mana-mana. Ada 6 siksa. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Sayyidah Zahra. Allah akan mencabut berkah umurnya. Belum tua kita sudah terapas. Allah akan mencabut berkah rezekinya. Kita merasa kurang terus nggak pernah puas terhadap apa yang Allah berikan. Berarti kita kena ini, azab ini, petaka ini. Yang ketiga, Allah akan menghapus ciri orang yang soleh dalam diri kita. Orang soleh gimana? Orang soleh itu selalu ingin membahagiakan orang lain, selalu ingin melayani orang lain, selalu ingin memberi makan orang lain, selalu ingin berbuat baik. Orang yang soleh itu orang yang sukses dengan dirinya. Dalam semua hal. Dia tidak mengintrospeksi dirinya. Dia sukses. Dan kita terhapus dengan kesuksesan itu. Kadang-kadang hari ini kita tidak jadi orang soleh. Solehnya kadang-kadang baru sebatas individual. Dan soleh kita belum sampai kepada soleh sosial. Tambah lagi soleh-soleh yang lain. Tambah lagi puncak kesalehan itu. Adalah dia mampu sukses dengan dirinya. Kita dengan diri kita belum sukses. Kalau belum sukses, hakikatnya kita belum saleh. Jadi belum mampu yasluh. Belum mampu memperbaiki. Baru sebatas keinginan ingin jadi orang yang soleh. Yang keempat, semua amal yang kita lakukan tidak ada pahalanya. Karena tidak makbul. Belum keterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal kita masih setengah hati atau belum sampai tuntas. Jadi hampir semua kita ini puncaknya orang yang ikhlas pun celaka. Berat juga ini orang yang ikhlas celaka. Orang yang ikhlas itu ala khotorin azim. Ala khotorin azim. Dia bisa celaka kalau tidak dia waspada. Untuk dia tidak celaka, dia harus memanggil manusia suci itu. Dan dia harus terus memanggil manusia suci itu. Bagaimana manggilnya? Ya ketika dia salat. Dia mendatangi, dia ikut bergabung. Kalau Anda baca doa, Anda ikut bergabung, sedang mendengarkan suara hamba Allah yang berdialog dengan Tuhannya. Dan kita berada di belakangnya, mau ikut. Jadi kalau dia mi'raj, berarti ada proses pensucian dan Anda ingin bergabung. Biar makbul, biar diterima Anda ikut jalan ke sana. Kalau menurut orang yang sudah sukses menjalankan revolusi, dia bilang seandainya saya adalah debu di kakinya Amiril Mukminin, nggak ada masalah. Tapi saya ikut jalannya dia, tapi saya debu di sandalnya dia. Kita nggak tahu sudah jadi debu atau kita ketinggalan jauh. Sekarang kita ingin mengejar ketinggalan itu. Sudahkah kita coba berusaha untuk membayar sholat kita? Ada 6 siksaan di dunia. Allah akan cabut berkah umur, Allah akan cabut berkah rezeki, Allah akan hapus dari orang soleh dari diri kita, amal yang kita lakukan enggak ada pahalanya, dan amal kita, doa kita tidak terangkat ke langit, dan tidak mendapatkan bagian dari doa orang-orang yang soleh. Kita muslimin, kita muslimat, mukminin dan mukminat, ada orang yang berdoa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, kita enggak dapat bagian, nama kita enggak tercatat di situ. Na'udzubillah min dalik. Jadi kita ingin terus bagaimana caranya kita bergabung dengan orang-orang yang soleh dan bergabung memperbaiki diri kita. Ada 3 yang cukup berat di detik-detik sakratul maut kita. Kita mengalami sakratul maut, tiap hari kita mengalami mati. Tiap tidur kita mengalami mati. Tiap sholat kita mati. Bisa nggak kita membayangkan waktu kita sholat, kita mati. Kita berpisah dengan dunia. Sholli sholatal muwaddi.
Sudah kita latih belum sebelum kita tidur, kita sedang ingin menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah. Nggak tahu dibangunkan lagi atau enggak. Tapi Anda jangan tidur. Pastikan Anda dalam keadaan suci. Anda jangan tidur, pastikan Anda diampuni oleh Allah. Jangan tidur, Anda sudah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Jangan tidur, Anda sudah hatam Al-Quran. Dan jangan tidur, kecuali Anda sudah umroh dan haji. Coba bayangkan ada 5 hal. Sudah nggak bisa Anda amalkan tiap Anda mau tidur. Begitu juga tiap Anda mau sholat. Tiap Anda mau sholat, Anda kepingin sholat Anda diterima. Bagaimana Anda ingin bertawajuh? Saya lanjutkan dulu, ada 9 siksaan lagi, baru nanti saya akan bicara tentang takwil sholat. Nggak tahu saya sudah sampai jam berapa. Pengantarnya kebanyakan tadi. Matinya dalam keadaan terhina. Bagaimana Anda sholat dalam keadaan Anda terhina? Bagaimana Anda tidur Anda dalam keadaan terhina? Kita bicara tentang mati cuma urusan lepasnya ruh dan selesai mati yang hakikatnya. Tapi kita berapa kali mati dalam satu hari? Mati sangat ditakutkan. Ditakuti. Cuma bagaimana kita kepingin mati itu. Mutu qabla anta mutu. Bagaimana Anda memahami tidur Anda adalah kematian Anda yang Anda harus siapkan. Tiap hari. Sehingga Anda sudah latihan husnul khotimah. Ketika Anda sholat, Anda latih. Anda tidak akan sholat hari ini kecuali Anda pastikan mulut Anda suci. Mulai dulu Anda bersihkan mulut Anda dengan sikat gigi misalnya. Katanya sholat ketika Anda membersihkan gigi Anda, mulut Anda, yang ada di mulut Anda, setiap mau sholat Anda bersihkan, maka sholat Anda dilipat gandakan 70 kali lipat. Dan Anda tidak akan melaksanakan sholat kalau tidak pakai minyak wangi. Jadi kemana saja Anda harus bawa minyak wangi, dan sholat yang pakai minyak wangi lipat ganda. Kita ingin ngejar ketinggalan-ketinggalan sholat yang selama ini kita lakukan. Latihan nanti untuk sebelum sholat, Anda akan latihan ada 5 hal sama sebelum tidur tadi. Bisa nggak sebelum sholat Anda sudah memaafkan orang lain, sehingga Anda diampuni oleh Allah. Sebelum sholat Anda membaca sholawat. Sebelum sholat Anda sudah umroh dan haji. Anda membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sebelum sholat. Dan Anda ketika Anda sholat, walaupun sholat Anda sendirian, di belakang Anda ada malaikat yang ikut sholat bersama Anda. Sehingga orang yang beriman tidak pernah sendirian. Kalau Anda sholat, Anda azan, dan Anda qomat, ada 3 sop malaikat yang ada sholat bersama Anda. Ikut turun bersama Anda sholat. Kalau Anda azan dan qomat. Sejauh mana Anda punya keyakinan malaikat ikut sholat bersama Anda? Jadi setiap Anda mau sholat, sebenarnya adalah hari kematian Anda. Ketika Anda mau tidur, itu adalah hari kematian Anda. Cuma Anda sudah latihan nggak? Sehingga nanti ketika Anda tidur, Anda kepingin, ya Allah, kepingin orang yang kita cintai, orang yang kita rindukan. Kita ingin bergabung dengan dia. Di mana sekarang dia? Di mana ibu saya? Di mana ayah saya? Di mana kakek saya? Di mana guru saya? Tolong saya kepingin diajak. Di mana? Di majelisnya dia. Jadi kalau Anda sudah pernah sampai ke majelisnya dia, Anda beruntung. Tapi ada orang yang sudah beruntung sekali, dia tidak ingin ketemu lagi. Tapi ada yang kepingin ketemu lagi. Karena setiap ketemu dia masih dimarahin. Waktu ketemu dia masih dimarahin orang yang dia cintai. Karena masih ada perbuatan-perbuatan harian dia yang masih belum beres. Sehingga dia takut masih ketemu. Dan begitulah ketakutan kita dengan kematian. Atau ketakutan kita tentang sholat. Atau ketakutan kita tentang mati. Matinya dalam keadaan terhina. Berarti Anda cek saja. Kalau Anda sholat, Anda sholatnya masih dalam keadaan terhina. Belum beres berarti Anda masih terhina. Masih belum bisa meyakini mulianya Anda di hadapan yang maha mulia. Anda diundang di majelis itu. Tapi Anda tidak siap hadir di majelis yang Anda akan diajak untuk mi'raj itu. Undangan spektakuler. Kalau ada orang tahu apa yang akan dia dapatkan ketika dia ruku, ketika dia sujud, dia tidak akan pernah berhenti untuk ruku. Dia tidak akan pernah berhenti untuk sujud. Dan kalau dia tahu bahwa yang paling ditakuti musuh dia itu sujud, dia akan bereskan sujud dia dengan benar. Nanti kita akan bahas tentang takwil salat. Kita lanjut, ada 3 siksaan lagi. 3 siksaan di detik Anda sakratul maut. Anda matinya terhina, matinya dalam keadaan kelaparan, matinya Anda dalam keadaan kehausan. Nanti maknanya lain. Jangan diartikan maknanya satu.
Saya mengajarin kepada anak-anak saya, menantu saya, kalau Anda mengartikan sholat, coba artikan sholat itu jangan satu artinya. Arti kedua apa? Arti ketiga apa? Dan berbeda. Semuanya harus pakai dalil. Kalau bisa 10, kalau bisa 100, kalau bisa 1000. Jadi sejauh mana Anda memahami sholat, sejauh itu juga yang Anda sudah dapatkan tentang sholawat yang 1000 itu. Sejauh mana makrifat Anda, sholawat yang pertama, kepada siapa Anda bersolawat? Siapa orang yang mempunyai sifat yang Anda sholawati itu? Dan begitu juga sholat Anda. Apa arti sholat Anda? Apa arti doa Anda? Satu persatu makna itu jangan diartikan satu. Sehingga kalau Anda artikan satu, Anda nganggap yang lainnya salah. Karena Anda tahunya cuma satu itu doang. Yang lain enggak. Sehingga Anda gampang ketika Anda memahami satu masalah, kemudian yang lainnya selain daripada Anda salah. Ya, itu yang kita takutkan. Jadi Anda biarin aja. Orang yang memahami yang lebih banyak, maka dia lebih banyak hikmah yang dia dapatkan. Ada 3 hal yang menimpanya di dalam kuburnya. Ini yang menakutkan. Itu yang pernah terjadi. Saya pernah memegang radio selama 5 tahun. Yang tema kita cuma satu aja temanya. Nightmare. Jadi mimpi buruk. Jadi bagaimana kita mengatasi mimpi buruk. Dan setiap kita mimpi, setiap kita tidur, ada setan yang mengganggu kita. Dan begitu juga setiap kita mau sholat. Begitu banyak setan datang. Sehingga kita memerlukan begitu banyak juga para malaikat untuk menghadapi setan-setan yang ada pada diri kita. Allah menyerahkan para malaikat yang menakutkan di dalam kuburnya. Kita tidak ingin alam kubur kita, mimpi kita, tidur kita, sholat kita jadi menakutkan kita. Udahlah, jangan siap-siap sholat, nanti kau cepat mati lagi, cepat sholat. Biasa-biasa aja lah, jangan terlalu sok aja sholat, nanti riya dan lain sebagainya. Jadi godaan Anda mau sholat itu innalillah wa inna ilaihi. Masa hidupnya cuma sholat doang? Nggak ada yang lain memang gitu ya. Jadi Anda kalau ditanya kira-kira kalau Anda pernah sholat 51 rakaat, jadi kalau Anda cek 51 rakaat itu, kalau sholat itu cuma 1 menit, Anda punya waktu 24 jam, Anda cuma memerlukan waktu nggak sampai 1 jam kok sholat itu. Cuma beratnya innalillah. Kalau dengar 51, Ustaz jangan ngajak kita obat, kita belum kelasnya. Kita kelas yang biasa-biasa saja lah. Jangan belum sampai kelas yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita karena ketakutan, cari dalil-dalil untuk menghindar. Na'udzubillah min dzalik. Paling tidak latihan. Jadi kalau Anda sudah coba latih, nanti Anda merasakan ada kenikmatan. Ada nikmat enggak kira-kira dalam sholat Anda? Jadi kalau masih belum nikmat, Anda coba mau gantikan dulu lah. Kalau sholat 51, kadang-kadang saya punya anak-anak, saya punya mantu ini, wah abah curang katanya. Jadi mereka sholat kira-kira 51 rakaat. Saya sholatnya kadang-kadang cuma, paling tidak yang tidak pernah saya tinggalkan, sholat sunnah itu katanya, sholat sunnah qobliyah subuh misalnya, atau sholat sunnah tahajud malam. Kalau Anda niatkan tahajud malam itu 11 rakaat, sholat sunnah itu 2 rakaat. Kalau Anda ingin menghadiahkan sholat Anda itu, Anda tidak sholat, cuma kepingin hadiah saja sholat sunnah. Jadi misalnya Anda rawatib Anda cukup misalnya qobliyah subuh atau ba'dal isya, atau ba'dal maghrib misalnya, yang lainnya Anda kepingin sholat sunnah, ingin hadiah. Anda ngejar ketinggalan yang 34 rakaat nggak Anda sholatin. Atau Anda tidak bisa melakukan sholat sunnah, nawafil yang 2 kali sholat wajib. Saya biasanya kalau nggak dapat 34 itu, karena ada faktor yang lain, maka Anda gantikan dengan Anda menghadiahkan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau Anda hadiahkan 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat Anda hadiah, sholat hadiah 2 rakaat atau siapa yang Anda mau hadiahkan. Dan Allah menjanjikan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Salman Al-Farisi itu punya tingkat langkah yang sama. Waktu Nabi nanyakan, siapa di antara kalian puasa sepanjang tahun? Gak ada yang angkat tangan. Salman, ana ya Rasulullah. Sahabat marah, ya Salman, kau berani ngatakan puasa sepanjang tahun? Kan lebaran gak boleh puasa. Dan orang musafir gak boleh puasa. Orang sakit gak punya puasa. Kau pernah musafir, kau pernah sakit. Bagaimana kau mengatakan kau puasa sepanjang tahun? Dan kita ngalami juga hari lebaran. Katanya Salman, kan Allah berjanji, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa mengerjakan satu perbuatan baik, maka pahalanya 10 kali.
sebenarnya saya puasa cuma 3 hari sebulan paling tidak katanya. Kalau saya tambah lagi Senin Kemis. Dan Nabi juga menjanjikan, man shoma ayyamul bid ka shaumid dahr. Barang siapa puasa di hari-hari putih, maka dia bagaikan puasa sepanjang tahun. Sahabat terdiam, gak berani jawab lagi. Oh, ini ucapannya Nabi, dan ini Al-Quran yang mengatakan, Anda pernah nggak memahami itu bukan hanya puasa, tapi yang Anda pahami juga Anda menghadiahkan sholat Anda menghadiahkan ziarah Anda menghadiahkan apa saja yang bukan merupakan kewajiban Anda, tapi Anda tidak ingin menikmatin sendirian. Anda niatin mewakilkan mereka dalam semua urusan Anda. Itu Salman Al-Farisi. Ketika ditanya Salman, katanya kau hatam Quran tiap hari. Iya, saya sebelum keluar dari rumah, saya baca dulu Al-Ikhlas 3 kali. Nabi menjanjikan yang baca Al-Ikhlas 3 kali. Sama dia menghatamkan Al-Quran. Hari itu saya sudah selesai hatam Al-Quran. Nggak tahu bacanya setengah hati atau sepenuh hati. Itu tergantung kelas keimanan Anda dengan Al-Ikhlas. Ya Salman, katanya kau bangun sepanjang malam. Kita lihat kau tidur. Katanya Salman, Nabi mengajarkan man bata ala tuhur faqad kana ihya'ul lail. Siapa yang tidur sebelum siapa yang mensucikan dirinya sebelum tidur, dia bagaikan bangun sepanjang malam. Bagaimana Anda melatih diri Anda sebelum tidur? Anda suci, Anda sudah hatam Al-Quran, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Anda pasti dapat ampunan Allah. Anda maafkan orang yang pernah nyakiti hati Anda, ikrar aja, ya Allah, siapa saja yang menyakitin hati saya hari ini, saya sudah maafkan dia. Siapa saja yang sudah saya sakiti hati mereka, ya Allah, ampuni dia. Maafkan dia. Sehingga hari itu kita nggak diambil amal kita. Dan kita sudah insya Allah akan diberikan oleh Allah. Ya Allah, siapa saja yang pernah saya sebut tidak baik hari ini, yang menyebab amal saya akan habis, ya Allah berikan pahala ini kepada mereka seadanya. Dengan pahala ini aku akan selamat. Berikan semuanya. Ketika Anda menghadiahkannya, Allah menjanjikan siapa saja yang mau melupakan dan memaafkan orang lain, nanti Allah menggantinya dengan bagian yang tidak akan pernah Anda bisa menghitungnya. Wa in ta'fu wa tasfahu fa ajruhu 'ala Allah. Kalau sudah Anda lakukan itu, kalau Anda tahu nilainya orang pergi haji itu dan pergi umroh itu begitu besar, dan Anda, Rasulullah mengajarkan Sayyidah Fatimah ketika dia nanya bagaimana caranya biar aku bisa umroh dan haji, baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma Anda bacanya dengan sepenuh hati atau dengan setengah hati. Anda yakin saat Anda membacanya atau Anda tidak yakin? Tapi kalau Anda yakin, berarti Anda membacanya dengan niat Anda ingin mensucikan jiwa raga Anda, dengan niat Anda ingin mensucikan harta Anda, dengan niat Anda ingin mensucikan akhlak Anda, dengan niat Anda ingin selalu bersama manusia-manusia suci. Ada 3 siksaan lagi, Allah akan menyerahkan kepada malaikat untuk menyeretnya bagaikan binatang ternak dan dihisap secara ketat, dan Allah tidak akan menoleh kepadanya dan tidak akan pernah dia mendapatkan kesucian, dan baginya azab yang pedih. Itu menakutkan 15 siksa. Biasanya kita akan diancam dulu. Ada ibadahnya budak. Kalau nggak diancam, karena kita tahu ini akibatnya, kita kena tiap hari akibat suka meremehkan sholat. Untuk itu kita takut, kita tidak ingin meremehkan itu lagi. Sekarang kita berharap bagaimana sholat kita makbul. Kita mulai, ada riwayat, mungkin pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu di Monang Maning. Ya, Monang Maning nggak tahu ya. Anda masih ingat atau enggak? Yang pasti ingat ini Darmadi masih ingat atau enggak, saya enggak tahu. Nanti apa yang saya sampaikan ini saya akan coba nanti akan WA kepada Anda. Jadi kalau saya masih punya WA yang cukup banyak, saya punya stok WA ini ada ribuan WA yang sudah saya punya note, tinggal kapan Anda pesan, tinggal Anda pencet tombol, sudah bisa masuk ke tempat Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan ini. An Jabir Ibni Abdullah, sama dengan riwayat hadis kisah. Qala kuntu ma'a maulana amiril mu'minin. Ini kita akan coba mulai tawajjuh dalam sholat. Ya, tawajjuh dalam sholat. Biasanya kita ditakut-takutin dulu. Bagaimana cara kita sholat yang benar. Kita sudah diajarin cara berwudu. Anda kalau yakin. Anda wudu itu cuma baca bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu qurbatan ilallah ta'ala. Kalau Anda yakin.
Anda wudhu cuma baca bismillah, Anda usap muka Anda cuci muka Anda, basuh muka Anda, basuh ke tangan Anda usap kepala Anda usap kedua kaki Anda. Itu kata dalam riwayat saat Anda melakukan itu, Allah sudah sucikan seluruh jiwa raga Anda dengan wudhu. Cuma sejauh mana keyakinan Anda dengan wudhu itu? Nanti ada urutannya lagi, itu wudhu air ngembat PLN punya atau enggak, kira-kira halal atau enggak, ya itu urusannya fikih. Jadi nanti kan ya kira-kira kalau sudah urusan ini enggak beres, ya Anda cari tempat yang kira-kira airnya udah beres, aman. Baju yang Anda pakai bersih enggak? Udah keluarin humusnya belum? Zakatnya beres enggak? Itu kena lagi. Cuma Anda takut urusan ini semua. Tapi dengan Anda baca bismillahirrahmanirrahim, Anda minta, ya Allah itu kesalahan saya. Saya akan coba ingin janji membayarnya. Satu saja janjinya, Anda cuma mengucapkan astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Kalau Anda bisa membaca yang lain lagi, bagus. Cuma kalau Anda ingin minta ampun kepada Allah, Anda sudah ngampunin orang belum? Kuncinya, sebelum Anda sholat, Anda ikrar, ya Allah, saksikanlah siapapun yang pernah menyakitin saya sudah maafkan dia. Sehingga akan tebus itu. Jadi sebelum Anda tidur, sebelum Anda sholat, Anda sudah beres. Nah sekarang Anda masuk satu demi satu makna dan gerakan sholat. Sholawat. Udah jam 10.23 menit. Lanjut ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut sedikit ya. Baru berapa menit, nanti tolong diingatkan, Wildan. Soalnya kalau kira sudah gini, sudah harus ada angkat, saya harus siap-siap. Soalnya saya kepingin apa yang ada di benak saya tentang sholat. Biasanya ini kalau paket sholat ini, biasanya saya kalau di Jakarta itu sampai 6 kali, 7 kali pertemuan untuk sunyi. Saya mau coba habisin dalam 1 jam, susah juga ya, Habib Idrus ya. Jadi paling tidak takwil sholat ini saya akan ulangi lagi. Atau nanti Anda akan baca di WA yang saya akan kirim. Saya tidak akan baca bahasa Arabnya biar untuk singkat saja. Saya bersama Amirul Mukminin, katanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau melihat seorang yang berdiri melakukan sholat. Beliau bertanya padanya, wahai, apakah kau mengetahui takwil sholat itu? Lalu ia menjawab, apakah sholat ada takwilnya? Demi zat yang mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kau harus memahami takbirmu itu. Setiap takbir yang kau angkat. Ada berapa takbir? Dalam sholat yang sudah dihitung oleh para ulama ada 360 takbir. Mulai dari sebelum takbiratul ihram sampai takbir demi takbir yang Anda baca itu ada 360 kali takbir. Sama seperti 360 patung yang disembah. Jadi ketika Anda sampai pada takbir itu, Anda cuma ingin mengagungkan dia dan tidak ada yang lain. Anda sudah sampai pada puncak, enggak ada yang lain, yang ada cuma dia, Wahidul Qahar. Anda cuma akan mengagungkan dia. Dan itu harus sebanyak 360. Nanti coba Anda hitung. Kalau Anda belum sempat menghitungnya, nanti saya akan kirimkan 360 takbir itu di mana saja letaknya. Tapi harus punya makna. Oke, kalau nggak dapat 360, Imam Ali menjelaskan takbir yang pertama. 7 takbir saja paling tidak. Mewakili 360 takbir yang ada, yang nggak sempat Anda hitung. Tapi dia harus sampai 360 kali di dalam sholat 5 waktu Anda dan juga takibatnya. Masuk sholat sunnah ini. Sholat 5 waktu aja 360 takbir itu. Itu nanti bisa dihitung. Imam Ali mengajarkan takbirmu yang pertama sebelum Anda sampai kepada takbiratul ihram. Anda akan dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antal malikul hakul mubin, la ilaha illa ant. Zalamtu nafsi fawfili dhambi, innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Asyarru laysa ilaik. Al-mahdi man hadaik. Abduka wa ibnu abdaik. Dalilun minka wa bika wa laka wa ilaik. La malja wa la manja ila ilaik. Subhanak wa hananait wa tabarakta wa ta'alait. Subhanak rabbal bait. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Alimul ghaibi wasyahadah hanifan muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kepanjangan Ustaz, enggak bisa semua orang bisa hafal itu. Sebenarnya Anda bisa. Cuma Anda belum mau.
Cuma Anda sudah memutuskan, sudah mengatakan tidak bisa, ya nggak bisa sampai selama-lamanya nggak bisa. Wong Quran aja semuanya bisa kita baca sambil sholat kok. Jausan Kabir pernah kita baca juga sambil sholat kok. Jadi nggak ada yang nggak bisa kalau Anda mau. Cuma Anda mau atau nggak mau, itu aja masalah. Kita kadang-kadang terlalu panjang, enggak. Saya kadang-kadang doanya Ustaz Taufik ini kepanjangan bangun. Anda mau panjang umur atau pendek umur, saya bilang. Sudah yang mau pendek, ya udah pendek. Kita pendekin aja kita umurnya, minta mati saja sekalian. Nah, mau panjang nggak mau, tapi urusan rezeki kepengen yang panjang, yang luas. Urusan doa yang pendek-pendek aja. Sudah yang pendek aja Anda tarik nafas saja. Ya Allah, udah minta mati sekalian. Selesai sudah pendek kan. Anda kepengen yang panjang atau yang pendek? Kalau Anda yang pendek, ya Anda pilih yang pendek. Akhirnya mereka takut juga gitu. Apalagi kalau ada yang baca doa panjang, ujung-ujungnya, ya Allah, ij'al mauti fi sabilik. Tadinya sudah amin, amin, amin. Ketika sampai minta mati di jalanmu, aminnya diem, nggak jadi dia. Feza urusan mati. Jadi kita urusan yang panjang-panjang takut, tapi urusan pendek kita minta mati. Padahal Anda nggak mungkin masuk surga kalau nggak mati duluan. Dan Anda tidak akan pernah sehat badan Anda kalau Anda tidak tidur. Dan sebenarnya itu tidur Anda, mati Anda mendatangkan kenikmatan, mendatangkan kesehatan. Jadi kalau Anda nggak tidur satu hari, Anda bisa rasakan gimana. Tapi Anda harus mati dulu. Mutu qabla anta mutu. Begitu juga Anda sholat. Anda rasakan kalau 1 rakaat Anda sholat. Bagaimana kalau 51 rakaat? Bagaimana setiap rakaat sholat saja? Kalau ini kepanjangan, pendek saja. Sebelum sholat, Anda maafin orang lain. Kalau mau detailnya, Anda datang, Anda wudhu, udah beres, apa-apa, ya mos. Anda sholat pakai hati. Ketika sholat pakai hati itu, Anda datang menghadap kepada Allah. Terus, Anda datang menghadap kepada Allah, apa yang Anda akan berikan? Nggak ada punya apa. Allah tanya, wa yas'alunaka madza yunfikun. Apa yang harus Anda berikan? Nabi Adam itu untuk diterima taubatnya, dia harus datang sendiri ke Ka'bah, dan harus melakukan perjalanan menurut riwayat 40 tahun. Dari India sampai ke Mekah. Dan harus ada saksi yang melihat pertaubatan dia adalah batu Hajarul Aswad. Itu Hajarul Aswad adalah batu putih yang cahayanya memancar. Dan Nabi Adam harus berada di hadapan batu putih itu melihat saksi dia bertaubat. Dan baru diterima taubatnya ketika dia sampai kepada pintu Ka'bah yang ketiga. Baru dia Allahu Akbar. Tapi sebelumnya Nabi Adam disuruh puasa dulu 3 hari. Selama 40 tahun tubuhnya penuh dengan hitam, gelegam, dan debu. Dan ditumbuhin bulu, dia puasa 3 hari sehingga tubuhnya kembali putih. Jadi 3 hari. Itulah ajaran kalau Anda ingin ibadah haji Anda, umroh Anda, perjalanan Anda diterima, puasa dulu 3 hari sebelum Anda berangkat. Atau paling tidak Anda puasalah dalam 1 bulan itu 3 hari. Jadi berarti kalau Anda penuh dengan kotoran, dan kalau Anda meyakini Anda menghadap ke Ka'bah, dan tidak ada satupun pandangan Anda, tawajuh Anda, muka Anda menghadap ke Ka'bah, kecuali semua terekam oleh batu Hajarul Aswad yang memancar kemana saja. Jadi Ka'bah itu titik tengahnya alam semesta. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi ini batu yang diturunkan oleh Allah merekam seluruh gerakan dan bacaan yang Anda lakukan dalam sholat. Dan dia menjadi saksi. Ketika khalifah yang kedua melihat Rasulullah mencium, dia marah sama batu itu. Kalau bukan Nabi menciummu, aku tidak akan pernah mencium engkau. Katanya Amirul Mukminin. Ini bukan sembarang batu. Batu ini bisa merekam siapapun yang menghadap kepadanya. Dan itu dia berbicara di hadapan Allah kelak nanti. Makanya ketika Anda ditakdirkan untuk bisa sampai dekat kira-kira jarak. Amanati addaituha wa mithaqi ta'ahadtu litashhadali bil muwafah. Amantu billah. Wa kafartu bil jibti wa ta'umud. Jadi ketika Anda dihadapkan Hajarul Aswad, Anda mengucapkan amanati addaituha. Sambil Anda mengangkat tangan, Anda berbicara dengan batu itu. Ketika Anda salat dari jarak jauh, Anda mungkin tidak melihat batu itu. Tapi kalau Anda melihat dari jauh batu itu, Anda harus mengangkat tangan 5 jari ini. Amanati addaituha. Wa mithaqi ta'ahadtu.
Janji setiaku akan aku tetap pegang dengan kokoh. Ketika Anda menghadap ke Ka'bah, di mana saja Anda berada, maka ada tuntunan dari Imam Ja'far. Ya muhsin qad atakal musi. Wa qad amartal muhsin an yatajawaz anil musi. Fa antal muhsin wa anal musi. Wa bihaqqi Muhammad wa alihi. Sholli ala Muhammad. Ketika Anda mengucapkan itu batu menjadi saksi. Cuma kita sepenuh hati enggak kita ngadep Ka'bah. Kita tanya, Anda sholat ngadep Ka'bah. Batu. Apa bedanya dengan mereka yang menyembah batu? Ya Anda juga menyembah batu. Batunya jauh lagi. Pas kena kalau nggak kena. Dari jarak jauh lagi yang Anda sembah juga kalau Anda dapatnya cuma batu. Mendingan yang lain. Batunya ganteng, cantik lagi. Dan lain sebagainya. Ini case-nya lain. Coba kalau Anda pakai hati. Pakai ilmu. Pakai pemahaman. Pakai qalb, Anda menghadapnya beda. Itu menghadap saja, belum tambah Anda berdialog. Tambah lagi kalau Anda sudah datang bawa oleh-oleh. Ya Allah, saksikanlah saya sudah memberi maaf. Yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Anda sudah maafkan. Tidak ada lagi dendam antara saya dengan siapapun. Itu per 6 jam. Kalau Anda bisa lakukan salat-salat sunnah, Anda baca ini, coba indahnya kalau Anda bisa memberi maaf orang lain. Minta maaf sering, tapi sudah memberi belum maaf? Beri maaf berat. Minta maaf ya sering. Coba Anda latih memberi maaf sebelum tidur dan waktu Anda sholat. Takwil yang pertama. Takwil yang berikutnya, Anda fahami bahwa setiap gerakan. Takbiratul ihram mengangkatnya begini. Pakai begini atau begini atau begini. Tidak ada masalah. Anda mau begini, dan lain sebagainya. Anda harus pakai narik aja atau tidak. Cuma waktu Anda begini, apa artinya? Ketika Anda melakukan gerakan seperti ini, artinya Anda menyerahkan seluruh urusan. Ini namanya one heart. Dalam takwil yang diajarkan one heart. Gerakan ini namanya one heart. Selain gerakan takbir pertama, kedua, ketiga, ada gerakan ini. Berikutnya bacaan. Coba bayangkan kalau Anda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah pernah membanggakan orang mengucapkan Bismillah ini. Wahai malaikatku, lihat hambaku. Mulai menyebut asmaku. Aku akan bereskan semua urusannya. Aku akan berkahi semua keadaan. Itu baru baca Bismillah. Kita sholat baru baca Bismillah. Itu Allah sudah menjanjikan seperti itu. Kita yakin percaya nggak dengan janji Allah? Kalau nggak percaya janji Allah, berarti nggak percaya dengan riwayat hadis yang diajarkan oleh Imam Ahlul Bait. Imam Hasan Askari, ada beberapa imam-imam yang lain. Belum Anda baca Alhamdulillah dan seterusnya. Belum maknanya ruku. Waktu Anda ruku, pikiran Anda kemana pada waktu ruku? Waktu bacaan, pikiran Anda kemana? Baik bacaan pertama, Bismillah. Bacaan yang kedua, Alhamdulillah. Apa yang dijanjikan Allah di setiap bacaan yang Anda baca? Kalau Anda tahu begitu besar, itu janji Anda tidak akan pernah melupakan itu. Atau tidak pernah Anda menyia-nyiakannya. Ada 1 rakaat saja, paling tidak. Takbir sebelum sholat, wudhu tadi. Jadi artinya ini tawajuhnya Anda. Ketika Anda bertawajuh, berarti ada bacaan tawajuh, doa setelah azan. Ada doa setelah qomat. Ada doa begitu indah doa-doa itu. Cuma waktu Anda membaca doa, hati Anda di mana? Kalau Anda baca doa, misalnya Allahumma inni uqaddimu ilaika Muhammad baina yadayha wa tawajjahu bihi ilaihi faj'alhu wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ij'al salatana bihi maqbulah wa du'ana bihi mustajabah. Jadi Anda bayangkan kalau Anda sudah memaafkan orang lain, Allah menjanjikan Anda minta apa saja. Minta apa saja. Apa yang Anda minta sebelum Anda sholat? Pernah Anda minta sebelum Anda sholat? Ahlul Bait mengajarin kita justru antara adzan dan iqamah. Sebelum Anda takbir itu, Anda minta. Tapi apa yang sudah Anda berikan? Jadi kita berikan maaf dulu,
Ikrar dulu, ya muhsin qad atakal musi wa qad amartal muhsin an yatajawasanil musi fa antal muhsin wa anal musi fa bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa tajawasan qabih ma ta'lamu minni. Udah. Itu Anda sudah memberi maaf. Minimal yang Anda minta apa? Ij'al salatan nabihi maqbula. Dunuba nabihi maghfura. Doa nabihi mustajabah. Arzaqan nabihi mabsuta. Humuma nabihi maghfiyah. Qalbi baran, aishi karan, rizki daran, wajali indah qabri Rasulillah mustaqarran wa qarara. Paling tidak ada 10 yang sudah Anda minta. Itu top, puncak. Semua yang Anda minta sebelum Anda sholat. Salat nabihi maqbulan. Karena salat makbulah itu syaratnya adalah tawajjuh. Tawajjuh itu apa? Uqaddimu ilaika Muhammad baina yaday hajati wa tawajjahu bihi ilaih. Ada yang mengatakan tawajjuh itu Anda merasakan Anda sedang sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang memimpin sholat Anda. Anda sedang bersama Rasulullah yang Rasulullah sedang menghadap Allah dan Anda di belakangnya yang jadi makmum, bukan jadi imam. Makanya para ulama ketika disuruh imam mundur, akhirnya nggak ada imam, nggak ada makmum. Habislah udah ceritanya. Di rumah yang biasanya makmuman, wah saya belum makomnya gini, diganggu setan, tidak ada sholat jamaah di rumah. Padahal seorang yang beriman nggak boleh nggak jamaah, makin nggak jamaah, makin diganggu oleh setan dan selesai. Saya alhamdulillah mulai dari awal pengantin sampai sekarang, nggak pernah kalau di rumah tidak berjamaah. Dan saya perintahkan semua anak menantu saya, kalau Anda ingin aman keluarga Anda, dan tidak akan terjadi percekcokan di rumah tangga, dan Anda akan beres, lakukan sholat berjamaah. Syaratnya sebelum sholat, maafkan siapapun yang pernah bersalah. Jangan lagi punya dendam. Indah nggak? Coba Anda bayangkan sebelum sholat. Sebelum tidur Anda sudah maafin orang lain. Jadi nggak akan lagi urusannya dendam, kesumat, apapun nggak bisa. Sakit di sini nggak bisa, berat nggak bisa, itu makomnya kita lain. Ya berarti Anda dan orang yang Anda sakiti dua-duanya pasti tidak masuk surga dan dua-duanya pasti menunggu janji. Dan di mana tempatnya? Anda di padang mahsyar belum masuk surga. Mungkin ada salah satunya di neraka atau dua-duanya di neraka, saling zaat di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau Anda bisa melakukan itu untuk memaafkan orang sebelum tidur dan sebelum sholat, selesai, Anda lakukan itu. Habis itu Anda bergabung ingin dengan Rasulullah. Sholawat itu Anda kebergabungan Anda dengan Nabi. Kapan Anda bergabung dengan Nabi? Justru pada waktu sholat. Coba Anda latih waktu sholat. Anda sholat, depan Anda Rasulullah. Anda baca, Allahumma inni uqaddimu ilaika Muhammad baina yaday hajati. Ya Allah, aku ini punya hajat, mau datang menghadap kepadamu ya Allah. Nggak bisa menghadap kepada Allah kalau nggak ada guide-nya. Nggak ada proposalnya istilahnya. Husain Ja'far pakai proposal kan, yang tawasul itu proposal. Jadi kalau nggak ada perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa sampai. Kita pakai kadang-kadang diputer-puterkan juga oleh yang ngerti sudah ini, masih muter sana musim. Ternyata yang ngasih jalan itu pakai sepeda motor, jadi muternya kemana-mana. Ya udah, yang penting sampai. Cuma paling tidak kita tahu, yang penting ada destination-nya. Anda sedang di mana, mau kemana, dan mana tujuan Anda. Dan itu Mi'raj. Latihan 1 rakaat saja, Anda bisa tawajuh. Langkah pertama Anda ingin datang. Apa yang Anda berikan? Sudah Anda berikan. Apa yang Anda minta? Sudah minta. Jangan tanggung mintanya. Allah itu tidak terbatas. Jangan mintanya makin terbatas. Imam Sajjad ngajari kalau mau minta, ya Allah saya minta rezeki tanpa hitungan. Minta rezekinya terbatas sekian-sekian. Minta tanpa hitungan. Di masa tuaku. Sehingga aku nggak dicapekkan lagi untuk pencarian. Jadi kalau ibu saya ngajarin, minta aja rezeki pas-pasan. Pas mau ini ada, pas mau ini ada. Jadi pas-pasan aja lah. Makanya pas kepengen ini dapat, pas pengen berangkat haji ada, pas kepengen berangkat ada. Ya, pokoknya rezeki pas-pasan. Jadi ada bahasanya, bahasa tawadhu juga. Jadi katanya Anda akan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kalau Anda mau cek hadis tentang muttaqin, itu ada, saya sudah hitung satu persatu, ada 99 kriterianya muttaqin.
Sehingga orang yang minta kriteria mutakin langsung pingsan. Ada yang mengatakan dia mati langsung. Ketika menjelaskan detail siapa sebenarnya orang yang bertakwa. Nah, para ulama menyebutkan takwa itu cuma 4 katanya. Ada ta, ada kop, ada waw, ada ya. Takwa. Jangan takwa diartikan bahasa Madura. Jadi takwa lain lagi itu. Takwa, tawadu, tawab, taubat. Itu takut. Tak. Qaf, qanaah, kanzun la yanfat. Anda merasa puas apapun. Sabar dan cukup kalau Anda sudah punya qanaah. Wow, Anda berhati-hati waro. Ya, dengan ilmu. Dengan ilmu yakin atau ainul yakin dan hakul yakin. Itu syarat ibadah Anda diterima. Tapi ingin bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tawajuhlah dengan cara mengerti gerakan. Menyerah di hadapan Allah. Anda sedang berdialog dengan Allah. Tetapi Anda sedang mendengarkan. Setiap doa yang Anda baca, Anda sedang ingin hadir di majelis yang di situ Rasulullah mengajarkan doa. Ketika Anda membaca ayat Al-Quran, Anda ingat sejauh mana ilmu Anda tentang kalau Anda baca bismillah jawabnya apa. Jadi Anda sedang hadir di majelis itu dan Anda sedang mendengarkan. Jadi kehadiran hati itu namanya tawajuh. Anda selain mengerti makna-maknanya, waktu Anda ruku, yang Anda ingat apa? Imam Ali mengajarkan saat Anda ruku, yang ada di pikiranmu. Kalau Anda belum bisa membacanya, selama ini kan cuma subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mulai dari TK bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nggak ada doa yang lain waktu ruku misalnya. Anda pernah dengar doa yang ruku nggak? Yang kira-kira agak lama sedikit rukunya Anda itu. Allahumma laka raka'tu, wa laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa anta rabbi, khasha'alaka sam'i wa basari, wa lahmi wa dami, wa idami wa ma akalat qadamai, apa? Ya Allah, aku akan rukukkan tubuhku semua. Aku akan ajak seluruh anggota tubuhku tunduk dan patuh di hadapanmu. Coba Anda bayangkan. Kalau Anda bisa ruku seperti itu, ada rasa nggak kira-kira? Jadi rukunya kira-kira agak lamaan sedikit lah. Karena kalau dia tahu rukunya lama. Anda bisa rasakan. Jadi Anda sedang membawa semua yang ada di alam semesta ini di dalam tubuh Anda. Jadi kalau masih banyak setannya, Anda lamakan rukunya, Anda lamakan sujudnya. Jadi kalau Anda kepingin dapatkan semua urusan Anda selesai, coba Anda latihan sujudnya itu, sujudnya Yunusiyah katanya. Sujud Yunusiyah itu kalau Anda baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sambil sujud 100 kali. Belum pernah coba. Nanti Anda coba satu saat Anda rasakan saya mau sujud. Kalau ibu-ibu lagi berhalangan misalnya nggak bisa sholat, saya mau sujud Yunusiyah atau saya mau ingin baca tasbih saja 10 kali sambil sholat. Tapi tidak, sambil duduk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada latihan-latihan sendiri. Jadi ini kita udah nggak kaget lagi, tarekat itu af'ali. Jadi jangan, oh ini tarekat bukan ajaran ini, bukan ini ucapan Nabi. Perbuatan Nabi bagaimana Anda harus melakukannya. Menyerah di hadapan Allah, ada yang Anda berikan, Anda mendengar dialog antara Rasulullah, antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda berada di belakangnya, Anda mengikutinya, Anda tundukkan, Anda waktu Anda ruku, yang ada di pikiran Anda, ketika ruku, ya Allah, aku akan tundukkan, aku akan ruku, seluruh yang ada di dalam tubuhku, laka raka'tu, wa laka aslamtu, aku akan serahkan, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa anta rabbi, khasya'alaka sam'i, aku akan khusyukkan, pendengaranku seluruhnya, dia akan di hadapanmu. I'tidal. Apa maknanya i'tidal? Nggak ada ya Allah, selain engkau. Aku tadinya nggak ada, yang ada cuma engkau. We are nothing. Waktu sujud, Allahu Akbar sujud, ya Allah dari tanah kau ciptakan aku. Jadi waktu kita sujud yang pertama, artinya minha khalaqnakum. Baru kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi waktu kita sujud yang pertama, yang ada di pikiran kita bahwa kita dari tanah. Waktu bangun dari tanah, hidup kita cuma minta ampunan. Nyerah, menyesal, janji nggak ngulangi lagi, bayar kewajiban, kembalikan hak orang lain, bersihkan tubuh yang pernah masuk makanan haram, buat capek. Hidup kita ini cuma astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Nggak ada yang lain. Hidup kita yang tadinya dari tanah, hidupnya cuma minta ampunan Allah.
Sujud lagi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sujud yang pertama kita dari tanah, hidup kita cuma duduk Robbi Fili itu, yang panah Robbi Fili warhamni, enggak apa-apa. Astagfirullah, enggak apa-apa. Kita jangan ribut cuma urusan bacaan. Bacaan itu ada macam-macam bacaan. Sujud lagi kita pasti akan kembali ke tanah. Bangun lagi dari sujud, makna kita bangun dari sujud bahwa kita pasti akan dibangkitkan dari tanah. Satu rakaat. Kalau kita bisa memahami maknanya, kita sudah tawajuh. Kalau itu bisa kita lakukan, barakallahu fikum. Tapi Anda harus latihan juga. Mulai latihan bacaannya, latihan semuanya. Begitupun juga latihan ruku, sujudnya. Jadi kalau Anda bisa lakukan ruku, nanti yang lama latihanlah ruku Rabbi afwaka astagfirullah, salat istighfar. Ada salat taubah, astagfirullah Rabbi wa as'aluhu taubah, atau salat al-afwa, Rabbi afwaka afwaka, Rabbi afwaka. Anda baca itu 150 kali dalam 2 rakaat. Atau Anda sholat tasbih 4 rakaat, Anda baca tasbih 300 kali. 1 kali tasbih pahalanya umroh dan haji. Anda baca dalam sholat pahalanya 10 kali lipatnya. Kalau Anda baca 4 rakaat sholat, Anda dapat 4 kali sekian untuk ibadah haji yang tidak terhingga nilainya. Kalau Anda hadiahkan, nilainya begitu besar kepada orang-orang yang sering pahala Anda kirimkan kepada dia. Dan cara-cara seperti ini adalah Anda dijamin bahwa sholat Anda makbul. Apa bedanya makbul tidak makbul? Makbul adalah orang-orang yang senantiasa tawadhu, dia senantiasa merasa puas, dan dia hati-hati, kemudian semua ilmunya, semua perbuatannya didasarkan dengan keyakinan. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kalau itu belum bisa kita dapatkan di tawajuh, dapatkanlah di dalam tasbih. Kalau di dalam tasbih Anda tidak bisa dapatkan, tambahlah sholat sunnah. Kalau dalam sholat sunnah tidak Anda dapatkan, tambahlah Anda dengan sujud syukur kepada Allah dan baca ayatul kursi selesai sholat. Maka salah satu dari itu, kalau bisa Anda dapatkan 5-5-nya, barakallahu fikum. Dan jangan pernah sholat itu sendirian. Ajalah sholat, mudah-mudahan sholat Anda nanti akan didoakan yang lainnya. Kalau ada kekurangan sholat Anda, yang lainnya katanya kalau sholat kita berjamaah itu, kalau ada yang kurang, jamaah kita nanti yang akan memenuhi kekurangan kita dalam sholat itu. Itu pentingnya sholat berjamaah. Jadi jangan Anda pernah merasa takut kalau di sini kita khusyuknya baru ruku, nanti yang di sana ada khusyuknya sujud, sehingga semua itu tercover karena sholatnya berjamaah. Sehingga yang nanti akan diterimanya berjamaah. Coba kalau Anda sholat, Anda yakini bahwa Anda sholat bersama para malaikat-malaikat yang hadir, sehingga Anda tidak pernah sholat kecuali Anda adzan dan iqamah. Karena Anda sholat adzan dan iqamah, minimal Anda qomat. Jadi di rumah, minimal Anda qomat. Kalau bisa Anda adzan dan iqamah, Anda sudah dihadiri oleh sekian banyak malaikat yang ikut sholat bersama Anda, dan ada jaminan sholat Anda insya Allah makbul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam kurang sedikit. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang sholat makbul. Cukup berat memang. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang masalah salawat, Ustaz. Iya, yang di dalam surah Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang Wa ali Muhammad wa ajil. yang mau anu tanyakan tentang masalah salawatnya Allah. Salawatnya Allah. Sudah, itu aja. Enggak, dan juga salawatnya Malaikat. Dan salawatnya kita. Sekalian Ya, ya. Jadi artinya salawatnya Allah kepada Rasulullah, itu Allah senantiasa menurunkan rahmatnya. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya yusallun, to be continuous tense, berkesinambungan, fi'il mudhari'. Allah itu tidak pernah berhenti untuk menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada Rasulullah. Artinya apa? Allah tidak rela kalau dia disebut, kemudian kekasihnya enggak disebut.
Jadi setiap orang menyebut dia, memuji dia, maka Nabi Muhammad harus disebut. Kalau nggak disebut, Allah nggak terima. Pintu langit nggak kebuka kalau orang nggak baca salawat kepada Nabi. Dan itu perintah Allah. Itu bentuk salawatnya Allah kepada malaikat. Alam ini tidak pernah kosong dengan salawat. Dari ujung sana orang azan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar Muhammad Rasulullah, orang nggak baca salawat, dia paling bahil orang di muka bumi ini. Dan dia nggak boleh diterima kalau dia, dan dia nanti akan dapat celaka kalau dengar nama Nabi Muhammad tidak baca salawat. Itu kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti, dan alam ini tidak pernah berhenti orang berdoa, tidak pernah berhenti orang sholat, tidak pernah berhenti orang azan dan iqamah. Kalau berhenti berarti alam ini akan hancur. Jangankan alam ini, semua malaikat, sampai malaikat yang mampu menghitung hujan saja yang turun dari langit, nggak mampu menghitung orang yang bersolawat kepada Nabi. Karena memang nggak bisa mampu dia menghitung, karena Allah juga ikut bersolawat. Coba bayangkan, kalau hujan masih bisa dihitung. Ini Allah yang bersolawat. Contoh, amalan yang pasti makbul itu solawat. Pasti, nggak tanpa syarat. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma solawatnya kita makbul atau enggak, atau cuma sebatas bunyi saja. Nggak apa-apa, sebatas bunyi setan lari. Cuma dia datang lagi atau enggak. Itu yang jadi masalah kalau dia datang lagi. Terus bagaimana kita mengantisipasinya? Bagaimana kalau dia datang ganggu kita? Bagaimana kalau dia datang kita tidak disuruh memaafkan orang lain? Bagaimana kalau dia datang kita dianggap paling pinter? Bagaimana kalau dia datang kita nggak mau ditegur, marah kalau ditegur? Kita merasa diri kita paling pinter. Dan itu berbahaya juga. Kita merasa diri kita paling benar. Ditegur sedikit, ngambul. Dimulai dari sedikit, udah nggak bisa keterima. Oh itu dia nyakitin hati saya, tapi bahasanya bukan begitu, gini. Makin cari alasan macam-macam, dan urusannya dia diganggu lagi oleh setan. Dia sudah baca sholawat, setan waktu dia baca sholawat lari. Ya cuma setan yang ada di sel-sel tubuh dia, di pikiran dia, di telinga dia, sudah nggak. Makanya Habib Umar, sahibut thariqah syahadatain mengatakan, Anda harus salim dalam sholawat itu. Kalau Allah dan malaikat sholawat, katanya sholli. Tapi kalau kita ya ayyuhalladzina amanu, shollu alaihi wasallim. Ente harus bayar salim itu. Sebelum ente datang baca sholawat, sebelum ente mendatangi Nabi, sholawat itu ente mendatangi Nabi. Ente meminta Nabi memohonkan ampunan. Agar Allah mengampuni ente kalau ente baca sholawat kepada Nabi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka sholli itu Anda mendatangi Nabi. Anda menyebut Nabi itu, Anda mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi, Anda hormat kepada Nabi, Anda memuliakan Nabi, artinya Anda datang kepada Nabi. Untuk datang kepada Nabi, Anda harus salim, Anda harus suci. Maafkan orang lain, berilah maaf. Udah bisa beri maaf belum? Udah bisa beri maaf. Kapan Anda berikan tiap hari? Tiap mau sholat, tiap mau tidur, sudah beri maaf? Belum. Baru sekarang dapat ilmunya, alhamdulillah. Jadi Anda ikrar aja. Sebelum sholat, paling tidak Anda ikrar. Waktu dalam istighfar itu, Anda jangan minta ampun sebelum Anda mengampuni. Jangan minta maaf sebelum Anda memaafkan. Jadi kira-kira begitu. Ya. Jangan Anda merasa tersinggung kalau Anda kerjanya juga nyinggung. Jadi dia kira-kira gitulah. Pokoknya kalau Anda nyakitin orang, jangan merasa sakit hati kalau Anda kerjanya juga nyakitin yang lain. Jadi kalau Anda diambil barang Anda, jangan merasa sakit hati, barang Anda juga sering ngambil barang orang lain. Misalnya begitu. Jadi apa yang kira-kira Anda terasa pada diri Anda harus beresin. Itu kalau sudah Anda beresin, Anda soleh, asleh, nafsi. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Fa'aghisni wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada wa asli sya'ni kullah. Jadi kalau Anda mau minta aslih li sya'ni kullah. Yang Anda minta cuma ya hayyu ya qayyum. Dengan rahmatmu tolonglah. Tolonglah untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Kalau kita nggak bisa memperbaiki diri kita, gimana kita ngajak orang baik? Kita aja nggak beres. Kita harus sukses dulu baru ngajak orang sukses. Nah kalau kita nggak pernah sukses, dalam urusan harian nggak sukses, ya belajar nggak apa-apa lah, kepengen sukses. Tapi paling tidak caranya sukses,
istighfar. Jadi kalau Anda caranya sukses, maafin orang lain, nanti Anda mampu untuk, nah nanti akan Rasulullah memaafkan Anda. Itu maknanya sholli wa sallim. Jadi salim itu istighfar. Menyesal, janji tidak ngulangi lagi, bayar utang Anda kepada Tuhan Anda, bayar kewajiban hak orang yang pernah Anda ambil, kemudian bersihkan tubuh yang pernah masuk makanan haram, buat capek tubuh Anda sebagaimana tubuh Anda pernah digunakan untuk maksiat. Itu makna istighfar yang diajarkan oleh Imam Malik. Cukup dan sudah jam 11. Baru 1 jam. Masih ada 15 menit. Mungkin kita, kalau nggak ada pertanyaan, ibu-ibu nggak ada pertanyaan tentang sholat? Cukup berat. Bu Zainab, Mbak Luh, ada yang mau ditanyakan tentang sholat? Nggak ada. Di WA aja kira-kira. Belum nyambung. Wildan? Belum ada pertanyaan yang kira-kira. Habib Abu Bakar, ada yang bertanyakan. Tafadhal. Nggak ada? Kita minta sama Allah. Setiap hari Anda minta sholat Anda diterima enggak? Sebelum sholat dan setelah sholat. Kalau sebelum sholat Anda minta sholat Anda makbul. Bagaimana menjaga, kalau nggak dapat Anda tambah sholat sunnah. Tambah lagi dan yang lain. Tapi paling tidak Anda minta. Sudah pernah minta enggak? Ija'al salatan nabihi makbulah. Siapa yang ngajarkan ija'al salatan nabihi makbulah? Imam Mahdi. Di mana? Di setiap Anda baca doa nutbah. Hablana ra'fatahu wa rahmatahu wa du'aahu wa khaira ma nanalu bihi sa'atan min rahmatik wa fawzan indak. Waja'al. Pertama kali salatan nabihi makbulah. Baru dhunuba nabihi maghfurah. Doa nabihi mustajabah. Arzaq nabihi mabsuta. Humuma nabihi makfiyah. Dan semua doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dan keluarganya, dia serasi dengan ayat Al-Quran. Dan isinya semuanya mi'raj. Isinya adalah semuanya Anda diajak untuk melakukan satu proses perjalanan menuju kepada dia. Jadi sejauh mana Anda memahami bahwa kalau sholat itu mi'raj, berarti puasa itu juga mi'raj. Zakat itu mi'raj. Bagaimana dalam sholat Anda ada puasa Anda, dalam sholat Anda tidak boleh makan. Berarti puasa ada dalam sholat. Dan Anda bisa menahan daripada yang masuk lebih tinggi lagi. Menahan yang masuk telinga ini, masuk bisikan yang lain. Anda tolak? Enggak. Anda belum waktunya untuk datang ganggu saya. Saya sedang berhadapan dengan Tuhan saya. Tidak ada tempat Anda untuk ganggu. Saya sedang memikirkan, saya takut di hadapan Allah. Anda berhenti sejenak. Kadang-kadang diajak untuk mikir yang lain, enggak. Anda baca salat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah. Anda baca yang keras. Makanya aqimi sholata li zikri dalam tuntunan ajaran Ahlul Bait enggak boleh baca dengan pikiran. Kehebatannya. Kalau Anda bergabung dengan Ahlul Bait di mana saja Anda datang, ada ajaran Ahlul Bait, maka sholat Anda dijamin oleh imam dan imam tidak mau sholat itu diam. Kalau sholatnya duhur dan asar, pasti yang kenceng dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bisa mewakili seluruh Al-Fatihah ada di dalam Bismillah. Selesai, dijamin oleh imam rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi dia tidak pernah diam. Ketika Anda membaca itu, setan gak berani datang. Jadi ada suara. Tapi yang lain, Bismillahnya disembunyikan. Bahaya juga. Bismillah yang jadi modal utama, kepalanya, Bismillahnya dipenggal. Bismillahnya disembunyikan. Ya udah urusan dia yang menyembunyikan itu. Sehingga dia tersembunyi terus, nggak pernah beres-beres dalam urusan ibadahnya. Yang kerjanya cuma yang lain saja salah. Kita lebih banyak menyalahkan diri kita untuk introspeksi. Kalau kita bisa melakukan itu, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan majelis ini, dari 3 kali majelis yang kita sudah sampaikan, saya nggak tahu berapa persen Anda bisa menangkapnya. Nanti kalau ada yang kurang kira-kira Anda tolong minta dikirim lagi. Tapi nggak tahu kalau kirimnya kepanjangan bisa kebaca atau enggak. Atau cuma lewat aja dikebat saja begitu. Atau Anda berusaha untuk memahami satu kalimat demi satu kalimat. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih detail tentang takwil sholat yang diajarkan oleh Imam Ali, detail. Mulai dari takbirnya. Kalau Anda ingin tahu lengkap selama sholat
lima waktu yang Anda lakukan, detail ada berapa kali takbir, dan apa makna takbir dari satu, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau tidak bisa Anda dapat pemaknanya, apa takbir itu yang pertama, kedua. Kalau Anda baca takbir, apa jawaban Anda? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Allah berikan pahala dari majelis ini, dihadiahkan buat Rasulullah, buat keluarganya, buat hamba-hamba Allah yang soleh, buat para arwah yang ada di sekitar kita, khususnya buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang mendidik kita, dan orang-orang yang menitip doa dan ziarah salam kepada kita. Mudah-mudahan majelis yang selama 3 hari, kalau ada kesalahan itu sepenuhnya dari saya, tolong diingatkan, tolong nanti dicatat bahwa kalau ada kesalahan, tolong nanti saya diingatkan, saya akan bisa mengubahnya. Dan kalau memang itu kebenaran, semuanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon mudah-mudahan kita bisa hari demi hari memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik lagi, dan kita tularkan kepada keluarga dekat kita. Kalian pernah kita menganggap remeh sholat, khususnya waktu-waktu sholat. Sama seperti Anda diundang orang-orang yang sangat Anda hormati, nggak mungkin Anda tidak datang tepat waktu. Kalau Anda bisa siapkan waktu Anda 10 menit, seperempat jam sebelum acara Anda diundang untuk dijamu dengan jamuan yang spektakuler, mulai dari malam hari ini, untuk berikut-berikutnya, pasanglah time, waktu, alarm untuk Anda melakukan sholat. Jangan pas waktu adzan, tapi Anda harus bunyikan alarm itu 15 menit atau 20 menit, atau kalau subuh misalnya, Anda hitung sekian menit Anda akan bisa beribadah kepada Allah, maka itu menjadi peringatan untuk Anda siap-siap untuk melaksanakan sholat, dan plus sholat-sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Enggak lama kalau Anda cuma hitung-hitung, dan kalau itu Anda menjadi prioritas Anda, maka Anda akan pasti diprioritaskan oleh Allah. Apa saja yang sebenarnya yang menjadi hajat Anda pasti akan dikabulkan. Berapa banyak kita sudah berdoa, kadang-kadang doa kita nggak dikabulkan. Sebabnya karena kita meremehkan sholat. Salah satu daripada siksaan sholat kita itu kita remehkan, maka doa kita banyak yang masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita tangisi, dan harus kita menangisi sebelum sholat, setelah sholat, dan bagaimana kita harus tafakur. Banyak sholat-sholat kita yang gak beres, apakah kita sudah menggantinya dengan baik? Kita mohon dengan majelis-majelis seperti ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya ada pahala dari majelis ini, ya Allah, siapapun yang pernah kita sebut tidak baik, mudah-mudahan ini jadi kafarah untuk mereka. Dan seandainya mau diambil apa saja yang ada pada diri kita, ambil saja untuk mensucikannya. Ya Allah, ambil saja apa saja dari amalan-amalan saya yang berupa sunnah, ambil saja untuk mensucikannya. Karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Jangan pakai caranya Allah untuk mensucikan kita. Kita dikenakan berbagai macam penyakit, dikenakan berbagai macam bencana, bala, dan lain sebagainya. Prinsipnya sama. Allah sedang ingin mensucikan hambanya, mensucikan wilayahnya. Kita berdoa, tempat-tempat yang sedang Allah bereskan, Allah sedang sucikan. Bagaimana kita ingin ikut serta di situ untuk berbuat apa yang bisa kita lakukan. Karena kita ditunggu oleh Allah bukan hanya di sholat 5 waktu, bukan hanya di waktu tidur, tapi datanglah orang-orang yang hancur hatinya, orang-orang yang hancur rumahnya, orang-orang yang hancur berantakan kehidupannya. Datangi mereka, bantu mereka, usahakanlah. Dengan cara seperti itulah Anda pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mengirimkan pahala majelis ini untuk orang-orang yang sedang kena berbagai macam bencana di beberapa tempat di negeri ini, khususnya di dekat Semeru, orang di Lumajang, di beberapa tempat yang lain yang mungkin mereka tidak akan pernah bisa tidur nyenyak dan bisa tenang karena kena hujan, rumah mereka banjir tiap hari. Kita kirimkan pahala-pahala ini, mudah-mudahan Allah tenangkan hati mereka, mudah-mudahan kita bisa membantu. Baru sebatas kita mengirimkan doa dari sini, pahala majelis selama 3 hari, yang 3 kali pertemuan kita hadiahkan kepada mereka. Semua apa yang bisa kita kirimkan doa ini, kita kirimkan pahalanya kepada mereka, agar Allah berikan ketenangan kepada mereka, khususnya orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah qablaha salawat.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط محمد الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إنا آمنا بمحمد وآله ولم نراهم ولا تحرمنا يوم القيامة رؤيتهم وارزقنا صحبتهم وتوفنا على ملتهم واسقنا من حوضهم مشربا رويا سائغا حنيئا لا أدمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنا بمحمد وآله ولم نراهم فأعرفنا في الجنان فأرينا في الجنان وجهه. اللهم بلغ روح محمد أن تحية كثيرة وسلامة. أسألك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وجعلنا نورا في أبصارنا والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا والسلامة في أنفسنا والسعة في أرزاقنا والشكر لك أبدا ما أبقيتنا. صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. أدخل على أهل القبور السرور أغني كل فقير أشفي كل جائع أكسو كل عريان اقضي دين كل مدين فرج عن كل مكروب رد كل غريب فك كل أسير أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة لينحفظ قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه بها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال بساعة من رحمتك فوزا إنك وجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجابة وجعل أرزاقنا به مبسوطة وخمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستقبل بها كرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده محمد صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا سائغا هنيئا لا أذمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم.